Saatnya belajar di RRI. Guru kece udah siap ngasih materi nih. Yuk duduk rapi pantengin radiomu. Ibu Pertiwi memanggil belajar di RRI. Rodu FM, suara kreativitas Indonesia, tatanan kehidupan baru. Selamat pagi menjelang siang, sahabat kreatif. Alhamdulillah, Abang Syah masih lah di sini. Tetap untuk nemenin sahabat kreatif sampai nanti kita di program belajar di RRI. Dan alhamdulillah kita sudah tersambung bersama Ibu Guru dari SD Negeri 004 Tanjung Pinang Barat bersama Ibu Syarinah SPD SD. Nah, untuk kali ini sahabat kreatif kita dengan topik tema 3 mata pelajaran bahasa Indonesia IPA dan IPS. Kita coba sapa Ibu Syarina. Assalamualaikum Ibu. Halo Ibu Syarina. Halo. Selamat pagi. Halo. Iya, kita coba. Selamat pagi. Pagi Bu. Apa kabar, sehat? Sehat ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini lagi di sekolah Bu ya? Iya benar. Lagi di sekolah. Ini lagi guru-guru masih di sekolah? Kami di sekolah piket Pak. Oh, piket ya? Iya betul. Nah oke, untuk tema kita hari ini Bu, tentang apa nih Bu? Tema 3 ya? Iya, tema 3 tentang tokoh dan penemuannya. Subtema 1, penemu yang mengubah dunia, pembelajaran pertama. Oke, baik Bu. Udah siap Bu untuk memberikan materi untuk adik-adik kita nih? Insya Allah. Insya Allah. Baik Bu, silakan Bu. Assalamualaikum dan selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Ibu berharap anak-anak dalam keadaan baik, sehat, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta siap untuk mengikuti pelajaran. Dan Ibu doakan bagi anak-anak Ibu yang kurang sehat, Ibu doakan cepat sembuh dan tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama, yaitu mata pelajaran tematik kelas 6. Tema 3, tokoh dan penemuannya. Subtema 1, penemu yang mengubah dunia, pembelajaran pertama. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini, yaitu yang pertama, anak-anak dapat menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang didengarkan tentang penemu yang mengubah dunia. Yang kedua, anak-anak dapat mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. Yang ketiga, anak-anak dapat mengidentifikasi perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat atas ditemukannya listrik. Mari anak-anak kita belajar dengan penuh semangat. Jangan lupa ya, siapkan alat tulisnya. Lihatlah lingkungan kita di malam hari. Coba kita lihat lingkungan kita di malam hari. Cahaya lampu bersinar menerangi jalan, sekolah, dan rumah kita. Saat ini, listrik telah menjadi kebutuhan pokok manusia. Listrik menopang segala kegiatan manusia di berbagai bidang. Listrik telah mengubah wajah dunia. Tahukah kamu? Siapa ya tokoh yang berhasil menemukan mesin pembangkit listrik? Dan bagaimana lampu-lampu di rumah dapat menyala? Ayo kita pelajari di pembelajaran kali ini. Tahukah kalian proses perjalanan arus listrik pada lampu-lampu di rumahmu? Mari dengarkan teks eksplanasi berikut dan pahami baik-baik. Listrik
pengubah wajah dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Jadi, arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Jadi, dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukannya. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk sakelar dan colokan listrik. Tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, kulkas, dan lain sebagainya. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Jadi bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri itu disusun dengan cara bersambung atau sejajar. Sedangkan rangkaian paralel disusun secara berderet. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter itu adalah baterai, karena hanya terdapat satu lampu pada senter. Hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemui pada lampu-lampu di rumah. Betapa pentingnya peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik, tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian, kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tadi adalah contoh teks eksplanasi yang telah Ibu bacakan. Teks yang Ibu baca tadi terdiri atas 5 paragraf. Baiklah, untuk menjawab pertanyaan berikut, mari kita sama-sama dengar ya pertanyaannya. Untuk pertanyaan paragraf pertama, pertanyaannya adalah,
Apa topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis? Itu untuk paragraf pertama. Ayo, kira-kira apa ya topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis di paragraf pertama? Ya, topik masalah yang disampaikan oleh penulis adalah tentang penemuan arus listrik oleh Michael Faraday. Selanjutnya, paragraf kedua yang A. Apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? Jadi di paragraf kedua tadi, apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? Jadi, arus listrik adalah gelombang elektromagnetik atau gelombang yang mampu merambat walau tanpa media perantara. Masih pertanyaan di paragraf kedua yang B. Bagaimana proses perjalanan arus listrik dari pusat pembangkit listrik hingga sampai di rumah penduduk? Jadi bagaimana ya proses perjalanan arus listrik dari pusatnya sampai hingga ke rumah kita? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan secara berurutan. Bagaimana sih perjalanan arus listrik dari pusat pembangkit hingga sampai di rumah penduduk. Arus listrik yang dihasilkan dari generator di pusat pembangkit listrik tadi disalurkan melalui kabel jaringan listrik tegangan tinggi berupa menara-menara tinggi menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Jadi dari arus listrik yang dihasilkan dari generator pusat pembangkit listrik tadi disalurkan melalui kabel jaringan listrik tegangan tinggi berupa menara-menara tinggi menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Kemudian dari gardu-gardu tersebut arus listrik disalurkan menuju ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukannya. Ini adalah urutan perjalanan arus listrik dari pusat pembangkit hingga sampai ke rumah kita. Lalu ada pertanyaan di paragraf ketiga. Apa yang terjadi dengan arus listrik sampai tiba di rumah warga? Jelaskan secara berurutan. Apa ya yang terjadi dengan arus listrik saat tiba di rumah kita? Nah, di sini Ibu akan jelaskan secara berurutan. Jadi, saat tiba di rumah kita, arus listrik mengalir ke rangkaian kabel di dalam rumah. Rangkaian ini biasanya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding untuk sakelar dan colokan listrik untuk digunakan pada peralatan elektronik. Masih di paragraf 3 yang B. Apa manfaat arus listrik setelah sampai ke setiap rumah warga? Apa ya manfaat arus listrik setelah sampai ke rumah warga? Pintar anak Ibu. Manfaatnya banyak sekali. Apa manfaatnya? Untuk dihubungkan ke berbagai peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, kulkas, dan lain sebagainya. Pertanyaan di paragraf keempat. Apa kesimpulan dari teks yang ada di paragraf 4? Ingat nak ya, yang ditanya adalah paragraf keempat. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah penggunaan rangkaian seri pada lampu senter dapat membuat nyala lampu senter lebih terang. Sedangkan di paragraf terakhir, paragraf kelima, adakah pesan yang disampaikan oleh penulis? Ada tidak pesan yang disampaikan oleh penulis di teks tersebut? Iya, ada. Apa pesannya? Listrik berperan penting bagi manusia. Aktivitas sehari-hari dapat terhambat tanpa adanya listrik. Tetapi kita juga harus menggunakan listrik dengan bijaksana. Contohnya apa? Mematikan lampu atau TV apabila tidak digunakan lagi.
Tadi kalian sudah mendengarkan tentang teks yang Ibu sampaikan, yaitu listrik pengubah wajah dunia. Di dalam teks tersebut, kalian telah mendengarkan, Ibu telah menyebutkan tentang senter. Sekarang, coba kalian ambil senter di rumahmu. Pasti anak-anak Ibu semua ada senter di rumah kan? Ibu kasih waktu dulu, coba ambil dulu senternya di rumah. Oke, sudah diambil. Sekarang coba bongkar senter yang kamu miliki. Bongkarnya perlahan-lahan nak ya, jangan sampai rusak. Setelah dibongkar, coba kamu amati komponen-komponen yang terdapat pada senter di rumahmu. Dibongkar dulu, kamu akan mendapatkan komponen-komponen yang terdapat pada senter di rumahmu. Maka kamu akan mendapatkan beberapa komponen. Yang pertama adalah baterai. Baterai berfungsi sebagai penyuplai arus listrik. Yang kedua reflektor. Reflektor itu biasanya dia dekat dengan bolam lampu senter. Itu fungsinya apa? Untuk memfokuskan cahaya lampu senter. Yang ketiga, logam penghantar. Yang berfungsi untuk menghantarkan listrik dari baterai menuju ke lampu. Yang keempat, saklar. Apa fungsi saklar? Saklar berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan arus listrik yang mengalir ke lampu. Itu tadi adalah bagian-bagian yang terdapat pada senter. Sekarang muncul pertanyaan, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana posisi lempengan logam untuk membuat lampu senter dapat menyala? Jadi, posisi logam harus mampu menghubungkan arus listrik yang keluar dari baterai menuju ke lampu. Jadi posisi logamnya harus mampu menghubungkan arus listrik yang keluar dari baterai menuju ke lampu. Satu ujung logam harus menyentuh ke terminal baterai dan ujung satunya harus terhubung ke terminal lampu. Sehingga membentuk rangkaian tertutup. Jika terdapat saklar, maka saklar harus dalam kondisi terhubung atau on. Nah, itu tadi posisi lempengan logam untuk membuat lampu baterai dapat menyala. Bagaimana ya untuk rangkaian lampu di rumah? Apa komponen yang sebaiknya digunakan untuk mengganti lempengan logam tersebut? Biasanya, untuk lempengan logam tersebut dapat diganti dengan kabel tembaga. Kenapa digunakan kabel tembaga? Karena mampu menghantarkan listrik lebih baik. Dan biasanya dilapisi dengan karet. Kenapa dilapisi dengan karet? Agar terhindar dari konsleting. Pertanyaan yang kedua, tuliskan proses perjalanan arus listrik pada rangkaian listrik senter secara rinci dan berurutan. Proses arus listrik pada rangkaian listrik senter secara rinci. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan. Proses perjalanan arus listrik pada rangkaian listrik senter. Dengarkan baik-baik. Jadi, senter dalam keadaan normal, maka lampu senter akan mati. Jika saklarnya dihidupkan, arus listrik yang tersimpan pada baterai akan mengalir dari terminal positif baterai menuju saklar. Lalu, arus listrik akan mengalir menuju lampu sehingga lampu senter dapat menyala. Dari lampu, arus listrik mengalir kembali ke terminal negatif baterai. Dan begitu seterusnya.
dan akan berhenti jika saklar dimatikan. Jadi itu tadi nak ya, itu adalah perjalanan arus listrik pada rangkaian listrik senter. Halo Ibu. Ya, Oke, bagaimana? Ini udah menyampaikan pelajaran berharga nih buat adik-adik kita nih, perasaannya Bu. Karena pelajaran kan jarak jauh sekarang kan? iya perasaannya alhamdulillah karena RRI juga dapat bekerja sama dengan kami guru-guru. Masya Kami Allah. juga mengucapkan terima kasih Baik, Ibu. banyak. Oke. Nah, ini kalau untuk selama masa pandemi ini kan memang belum masuk tatap muka nih Bu, adik-adik kita yang belajar di sekolah SD ya, di sekolah Iya dasar. benar. Nah, ini Ya. bagaimana proses pembelajaran setiap harinya itu Bu? Setiap harinya biasanya kami menggunakan classroom, Pak. Oh, pakai classroom ya? Iya, pakai classroom. Mm-mm. Kami mengirimkan video pembelajaran, mengirimkan tugas, dan alhamdulillah feedback balik ke kami juga bagus. Bagus ya? Iya bagus. Dan kadang-kadang setiap seminggu sekali juga kami kadang ada yang sebulan sekali mengadakan ini Zoom, Pak. Cuman Mm-mm. terkendalanya kemarin terkendalanya karena kita kuotanya, Iya, Pak. kuota ya, Ustaz. Iya, tapi alhamdulillah sekarang ini pemerintah sudah banyak membantu menyalurkan kuota-kuota. Jadi Secara kuota untuk gratis. pelajar juga ya? Iya betul, Pak. Karena kemarin memang kendalanya itu tadi, kendala kuota Iya internet betul. ya. Iya betul. Oke, nanti kita akan lanjut lagi Bu ya untuk pembahasan tentang tema 3 kita nih di Insya Allah. belajar di RRI ini. Iya. Nah, untuk adik-adik khususnya buat adik-adik sekolah dasar Negeri 004 Tanjung Pinang Barat, ayo simak kita belajar di RRI Pro 2 bersama Ibu Syarinah dan juga Abang Syah siang hari ini sampai jam 11 ya. Boleh cek juga nih Bu ya di streaming kita di RRI Playgo dan juga di channel YouTube Pro 2 RRI Tanjung Pinang, bisa tonton di situ. Dan juga di Facebook Pro 2 RRI Tanjung Pinang. Kita santai sejenak Bu ya. Iya betul. Kita santai sejenak dulu dengan lagu yang satu ini, tetap di Pro 2 FM Suara Kreativitas. Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Yo, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Ndak, kamu denger. Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Tak ada lagi salaman. Tak ada lagi senyuman. Semua harus di rumah. Semua harus berjauhan. Kami rindu sekolah. Kami rindu teman-teman. Ini bukan tentang aku. Ini bukan tentang kau. Ini tentang kita. Iya, kita. Nusantara berduka atas korban dan bencana. Tak bisakah kita hentikan perbedaan? Ibu Pertiwi bilang, ini saatnya bersatu. Ini masalah kemanusiaan. Dan lagi lihat perbedaan. Mari bergandengan tangan. Bersatu kita teguh. Bercerai kita runtuh. Indonesia, kita bisa. Indonesia tanah air. Pemimpin, guru, alangkah hebatnya pekerjaan menjadi pemimpin di dalam sekolah.
Menjadi guru di dalam arti yang spesial, yakni menjadi pembentuk akal dan jiwa anak-anak, terutama sekali di zaman kebangkitan. Hari kemudiannya, manusia adalah di dalam tangan guru itu menjadi manusia. Dikutip dari buku Di Bawah Bendera Revolusi, karangan Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, tentang guru. Guru adalah sebuah profesi yang mulia karena di tangan merekalah masa depan bangsa ini ditentukan. Guru juga dianggap sebagai pahlawan pembangunan karena di tangan mereka akan lahir pahlawan-pahlawan pembangunan yang kelak mengisi ruang-ruang publik di negeri ini, yaitu kita, generasi penerus bangsa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh LPP RRI Tanjung Pinang. Yura udah mau masuk SMP nih. Sekolahin di mana, Mah? Samain aja dengan anaknya Bu Wita. Sekolah favorit itu. Apa nggak lebih baik di tempat Mas Yoga aja? Kan tenang kalau kepala sekolahnya keluarga sendiri, Mah. Yura maunya sekolah di... Udah, kamu ikut aja apa kata mama sama papa. Yura bakal sekolah di tempat yang bagus deh pokoknya. Anak-anak juga punya hak untuk berpartisipasi dan mengeluarkan pendapat mereka. Hak berpartisipasi juga meliputi hak untuk menyampaikan pendapat, mengeluarkan pendapat dalam musyawarah keluarga, berkeluh kesah, dan memilih pendidikan sesuai minat dan bakat. Penuhi hak anak dengan mendengarkan pendapat mereka. Oke, sahabat kreatif dimanapun berada, khususnya untuk adik-adik belajar sekolah dasar. Nah, itu tadi ada ILM tentang hak anak ya. Hak kamu ada dong di keluarga, hak belajar, hak bertanya, hak memberikan pendapat gitu ya. Kita masih di program Belajar di RRI bersama Ibu Syarina. Selamat siang Ibu. Ya, Masih semangat Ibu? alhamdulillah. Alhamdulillah masih semangat. Walaupun di masa pandemi saat ini sekolahnya jarak jauh gitu Bu ya. Iya, betul. Nah, ini tentang materi-materi yang disampaikan kepada anak didik, peserta didik sekolah dasar ini. Nah, mereka bagaimana menerimanya, Bu? Tentang materi-materi, misalnya video-video yang dikirimkan sama guru ke pelajarnya melalui orang tuanya, itu bagaimana respon mereka ini, Bu? Dalam beberapa waktu ini. Responnya alhamdulillah bagus. Dan jika ada pertanyaan yang dia belum mengerti dan paham, mereka juga bisa langsung japri WA ke gurunya ataupun nelpon langsung bertanya ke gurunya. Jadi bisa langsung japri ya? Bisa Pak. Nah, keluhan mereka bagaimana Bu tentang belajar jarak jauh ini? Keluhannya biasanya yang pertama kuota kemarin Pak ya. Nah, yang kedua itu biasanya ada juga dia menggunakan HP orang tua. Gitu ya. Kadang tunggu orang tuanya pulang baru bisa mengakses apa yang ada di classroom. Jadi tips dari guru-guru nih untuk masa pandemi saat ini menghilangkan yang namanya kebosanan anak didik itu kan mereka juga ingin lagi ke sekolah gitu ya, bertemu sama teman-teman, bertemu sama guru-guru mereka. Supaya nggak stres apa nih tips dari guru-guru nih Bu? Supaya nggak stres, mungkin ini Pak ya, belajar. Yang pertama kan belajar, kan sudah diberikan kepada gurunya belajar. Yang kedua, karena kan kita tidak mau sebenarnya masa pandemi ini Pak ya. Betul. Sama-sama lah kita jaga kebersihan, selalu jaga jarak. Apabila mau keluar rumah, orang tuanya tak usah ikut anak-anaknya. Apabila diperlukan pakai masker. Dan boleh juga olahraga di rumah Pak. Betul. Untuk menghilangkan kebosanan. Olahraga kecil, lari kecil ataupun bermain dengan adik-adik beradiknya atau orang tuanya di rumah. Nah, untuk wilayah Tanjung Pinang sendiri nih Bu, apakah ada kabar nih untuk sekolah tatap muka? Sepertinya belum ada Pak. Belum ya? Belum ada. Karena di Bintan juga udah ada sebagian sih sebenarnya kemarin. Iya. Mudah-mudahan juga akan bisa diterapkan dengan protokol kesehatan Bu ya.
Mudah-mudahan, amin. Amin. Karena ada sebagian juga banyak sih sebenarnya. Contohnya kalau untuk adik saya di rumah itu udah mulai bosan belajar gitu dengan jarak jauh karena Iya, kelamaan juga lihat gadget gitu ya. Karena iya radiasinya betul. juga kurang bagus gitu. Iya betul, betul. Mm-mm. Dan juga kadang nggak bisa megang HP terus karena ya orang tua punya pegang ya kadang Iya keperluan gitu betul. ya. Iya betul, Pak. Nah, kalau dari tanggapan orang tua sendiri nih, Bu, tentang pembelajaran jarak jauh, misalnya diberikan materi gitu. Mungkin ada sebagian, aduh, ini tak paham ini juga gimana ngasih tahu sama anak nih gitu ya. Itu bagaimana nih, Bu? Ada juga, Pak, seperti itu. Heeh, Aduh, Bu, orang tuanya aja nggak paham macam mana nak kasih tahu ke anaknya. heeh, heeh. Jadi biasanya kami menggunakan apa telepon ataupun WA menjelaskan kepada orang tuanya seperti Mm-mm, ini agar dapat disampaikan kepada anak-anaknya. mm-mm. Gitu. Biasanya orang tuanya juga kadang kewalahan karena pelajaran yang dulu, Iya, zaman dulu sama sekarang kan beda, berbeda beda, ya katanya benar. seperti itu. Mm. Karena ada sempat viral juga kemarinnya di video gitu ya, ada orang tua ngajarkan anaknya tentang Pancasila, bingung setengah mati. Mungkin ibu pernah Iya betul. ada nonton ya. Iya Eh, betul sudah. itu sangat viral di Indonesia. Iya betul. Begitulah kesulitan sebenarnya guru di sekolah Guru, untuk iya memberikan betul. pelajaran sama peserta Anak, didik, iya betul. ya kan. Nah, bagaimana rasanya mengajarkan anak di rumah itu ya. Apalagi guru di sekolah, misalnya satu kelas itu kan satu guru gitu yang ngajar. Iya Bagaimana dengan betul. banyak anak yang bermacam karakter berbeda-beda, dia nggak mau belajar, dia mau main-main, pasti Iya betul. lebih berat gitu Bu ya. Iya, kadang satu kelas itu sampai 35 anak. Jadi begitulah Iya. beban sebenarnya dan juga nikmat sebenarnya ya dari seorang Iya guru ya. betul nikmat Mm-mm. karena anak-anak juga kelakuannya itu kadang menghilangkan stres kita di rumah, membuat Mm-mm. ketawa, kadang membuat sedih. Mm-mm. Banyak Pak juga. Tapi lebih enak mengajar apabila berada di sekolah. Mm-mm. Jadi ada suasananya itu terasa gitu Bu ya di sekolah ya. Iya betul. Mudah-mudahan tak lama lagi lah selesai nih pandemi kita bisa sekolah tatap muka kembali ya kan. Mudah-mudahan Pak, alhamdulillah, Karena mudah-mudahan. banyak juga peserta didik yang sudah mulai jenuh ya, udah hampir setengah tahun ya. Iya betul Udah Pak. hampir setengah tahun, itu udah satu semester Hmm, gitu ya. Iya, Sudah mulai bosan dengan belajar jarak jauh ya, iya, kegiatan-kegiatan di luar dibatasi, sekolah tak bisa. Kadang ada juga yang iya. nak sekolah lah bang, pemerintah masih belum buka gitu ya. Jadi sebagai orang tua juga atau misal saudara bisa harus menjelaskan gitu kepada adik-adik didik yang Iya kecil betul. ya. Iya betul Pak. Kalau dari sekolah sendiri nih Bu, untuk pendidikan jarak jauh ini kendalanya selain ya kuota tadi atau yang lain, bagaimana nih Bu untuk mengatasi kendala-kendala yang barangkali dihadapi selama pandemi ini? Masalahnya biasanya kalau kami sebagai guru ini Pak, Mm-mm. kan tidak semua anak-anak itu apa namanya kompetensinya kan sama kan. Mm-mm, mm. Kalau seandainya dibikin jarak jauh seperti ini kan kita semuanya sama. Mm-mm. Tetapi kalau misalnya di tatap muka, kita bisa membedakan, oh anak ini kompetensinya seperti ini, jadi harus Mm-mm. ditambahkan lagi yang ini, Mm-mm. harus ditingkatkan yang mana. Jadi gurunya paham. Mm-mm, mm-mm. Kalau ini kan kita sama Iya, semuanya. iya. Nah, Jadi penilaiannya juga macam mana nih kalau untuk penilaiannya untuk peserta kalau didik yang jarak jauh? penilaian, biasanya kami setelah kami memberikan video pembelajaran, kami Mm-mm. akan memberikan eh, pertanyaan-pertanyaan di classroom. Nanti di classroom itulah nanti dapat diketahui jawaban-jawaban anak, mana anak yang paham atau tidak tentang video pembelajaran diberikan, mana anak yang tidak paham. Itu bisa dilihat dari situ juga, Pak. Oke. Nah, tentang uraian yang Ibu sampaikan tadi, apakah masih ada yang ingin disampaikan untuk peserta didik nih? Materi kita, tema kita. Materi STEM-nya sebenarnya ada sih Pak, Mm-mm. yaitu tentang anak-anak harus banyak sekali bersyukur dalam menggunakan listrik,
Contohnya mematikan lampu, kipas angin, AC jika diperlukan. Oh, seperti Jika ELM kita tadi ya, hemat listrik. betul Pak, Oke. betul sekali. Karena banyak anak-anak yang apabila dia sudah membuka lampu, membuka kipas angin, ditinggal begitu saja. Oke. Ibu bisa lanjutkan Bu ya? Bisa insya Bisa, Allah. ya. Baik. Kita simak lagi nih sahabat kreatif, adik-adik peserta didik sekolah dasar, penyampaian dari Ibu guru kita yang berdelau nih, Bu Syarina. Kita simak ini informasi yang disampaikan oleh Ibu guru kita. Silakan Bu. Ya, terima kasih Pak. Baiklah anak-anak, tadi kalian sudah mendengarkan tentang rangkaian listrik senter. Sekarang kalian juga dapat bisa membuat rangkaian listrik sederhana seperti pada senter di rumahmu. Minta bantuan orang tua atau orang yang lebih tua darimu. Jadi, sebelum kita membuat rangkaian listrik, kamu harus menyiapkan bahan dan alat-alatnya. Apa bahan dan alat yang digunakan? Yang pertama, papan triplek, yaitu sebagai alas dari rangkaian yang akan dibuat. Yang kedua, baterai yang digunakan sebagai sumber listrik. Yang ketiga, dudukan baterai sebagai dudukan baterai dan mempermudah menyambung kabel. Yang keempat, bolam sebagai penghasil cahaya. Yang kelima, fitting lampu sebagai dudukan lampu. Yang keenam, kabel sebagai penghantar listrik. Yang ketujuh, saklar sebagai penghubung dan pemutus arus listrik. Yang kedelapan, isolasi untuk menutupi sambungan kabel. Yang kesembilan, lem untuk menempelkan komponen ke papan triplek. Yang ke-10, tang dan cutter untuk mengupas dan memotong kabel. Nah, itu tadi adalah alat dan bahan yang akan kamu gunakan untuk membuat rangkaian listrik sederhana seperti pada senter. Ingat ya nak, minta bantuan orang tua atau orang yang lebih tua darimu. Listrik adalah salah satu penemuan yang sangat penting. Ayo kita bahas lebih lanjut tentang penemuan listrik dan pengaruhnya terhadap kehidupan dan peradaban manusia. Coba perhatikan lampu yang ada di rumah. Ayo, kamu perhatikan lampu yang ada di rumahmu. Coba dinyalakan. Coba nyalakan dulu. Apa ya perbedaan antara masa sebelum ada listrik dan masa setelah ada listrik? Apa ya perbedaannya? Ya, betul. Pinter anak ibu. Sebelum ada listrik, kita menghaluskan bumbu itu dengan cara ditumbuk menggunakan lesung. Sekarang setelah adanya listrik, menghaluskan bumbu bisa dengan blender. Yang kedua, mengambil air. Dulu menggunakan timba. Sekarang cukup menggunakan pompa listrik, air sudah keluar. Yang ketiga, memasak nasi. Dulu memasak nasi menggunakan kompor. Alhamdulillah setelah adanya listrik, memasak nasi cukup menggunakan rice cooker. Dan banyak lagi yang lainnya. Jadi anak-anak, sangat banyak sekali pengaruh listrik terhadap kehidupan kita. Oleh sebab itu, anak-anak dan kita semua harus banyak sekali bersyukur dan harus bijak dalam menggunakan listrik. Contohnya apa? Mematikan lampu, kipas, dan lain sebagainya, alat-alat elektronik apabila tidak diperlukan. Ibu yakin anak-anak ibu pasti bisa bijak dalam menggunakan listrik. Ingat ya nak, kita harus banyak bersyukur dan juga bijak dalam menggunakan listrik. Oh ya, ibu ada lagu nih. Ibu dapat dari YouTube, cari-cari di YouTube. Lagunya
yaitu tentang hemat energi. Tetapi nadanya menggunakan nada menanam jagung. Ya. Mari sama-sama kita menyanyikan. Ayo kawan kita bersama menghemat listrik di rumah kita. Matikan lampu di siang hari. Pakailah lampu hemat energi. Buka, buka, buka jendela. Cahaya masuk, udara segar. Mati, mati, matikan listrik. Matikan jika tak digunakan. Oke, enak atau tidak nih lagunya? Bisa kita ulang sekali lagi nggak? Ya, ini adalah lagu tentang hemat energi. Ayo kita mulai lagi yang 1, 2, 3. Ayo kawan kita bersama menghemat listrik di rumah kita. Matikan lampu di siang hari. Pakailah lampu hemat energi. Buka, buka, buka jendela. Cahaya masuk, udara segar. Mati, mati, matikan listrik. Matikan jika tak digunakan. Ya, itu tadi adalah lirik lagu tentang hemat energi. Jadi ingat ya, matikan lampu di siang hari. Jadi kalau sudah siang hari, listrik harap dimatikan. Dan gunakanlah lampu hemat energi. Jadi jendela-jendela di rumah dibuka. Supaya apa? Supaya cahaya masuk. Jadi tidak payah menggunakan listrik dan udara terasa segar. Nah, sebelum Ibu memberikan tugas, Ibu ada lagi nih satu pertanyaan. Apa ya yang dapat kamu simpulkan dari pembelajaran hari ini? Nah, jadi dari jam 10 tadi sampai sekarang, apa ya yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran hari ini? Iya, benar. Pintar sekali anak Ibu. Hari ini kita dapat menyebutkan informasi penting tentang penebu mengubah dunia. Yang kedua, kita juga dapat mengetahui komponen-komponen yang terdapat pada baterai dan jenis-jenis rangkaian listrik. Dan kamu juga dapat mengetahui masa sebelum ditemukan listrik dan masa sebelum ditemukan listrik dan masa sesudah ditemukan listrik. Sekarang coba catat ya nak tugas kamu. Yang pertama, temukan sebanyak mungkin pengaruh listrik dalam kehidupan di bidang sosial budaya di lingkungan tempat tinggalmu. Temukan sebanyak mungkin pengaruh listrik dalam kehidupan di bidang sosial budaya di lingkungan tempat tinggalmu. Yang kedua, amati beragam benda elektronik di rumah yang menggunakan energi listrik beserta manfaat dari benda tersebut. Amati beragam benda elektronik di rumah kita yang menggunakan energi listrik beserta manfaat dari benda tersebut. Tuliskan pengamatan kalian di buku masing-masing. Selamat mengerjakan anak-anak Ibu. Kerjakan dengan baik dan benar. Kamu juga bisa minta bantuan kepada kakak, orang tua, atau orang-orang terdekatmu. Tetap semangat ya nak, walaupun masih belajar dari rumah. Ingat pesan Ibu ya, kita harus banyak bersyukur dan harus tetap bijak dalam menggunakan listrik. Dan pada masa ini juga kita harus banyak keluar rumah harus menggunakan masker dan kita harus selalu menjaga kebersihan, cuci tangan.
Demikianlah pembelajaran yang Ibu berikan hari ini. Semoga bermanfaat dan menyenangkan. Dan Ibu mohon maaf apabila ada penyampaian Ibu yang kurang berkenan. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sarina. Sama-sama Pak. Mudah-mudahan ini peserta didik kita bisa menyimak kembali apa-apa yang sudah disampaikan sama Bu Sarina. Dan bisa cek juga di YouTube ya, ini bisa ada siaran ulangnya, bisa ditonton di YouTube Pro 2 RRI Tanjung Pinang dan juga di Facebook Pro 2 RRI Tanjung Pinang. Baik Ibu, terima kasih Bu ya untuk materinya hari ini ya. Iya Pak. Baik, tetap semangat untuk memberikan yang terbaik untuk peserta didik kita. Insya Allah. Insya Allah. Selamat siang. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sampai jumpa. Iya.